kinerja jurnalistik memang tidak diukur dari kebenaran saat itu. Tempo itu media kadrun katanya. Bener nggak sih? Betapapun dekatnya kami dengan Gus Dur, kami menjalankan fungsi kami sebagai tukang kritik. Iya. Jokowi itu diangkat. Jokowi tidak lagi sebagai manusia yang berada di ruang vakum. Iya. Baru bulan-bulan pertama ini udah mulai masuk nih. Bisa aja ditekan. Kalau sekarang kan itu nggak mungkin. Itu tidak netral, gitu. Tapi tidak netral di dalam netralitas tersedak racun elektoral. Anies memenangkan pilkada DKI dengan cara-cara yang mereka anggap tidak patut, dan Ya. Pak Ahok adalah temannya Jokowi. KPK ini harus dikontrol karena dikuasai oleh kadrun. Hari ini Anda disebut kadrun, besok Ya. Anda disebut cebong. Ya. Ahok memberikan kesempatan kepada kami untuk wawancara, dan Ahok membenarkan sejumlah temuan itu on the record. Tidak ada urusan antara Pak Anies dengan Pak Jokowi. Yang ada urusan adalah Pak Anies dan Pak Ahok kan. Gue baru tahu tuh ada aliran ini. Gue baru tahu bahwa si X tuh beli mobil dan seterusnya. Apa tuh media kok bilangnya diduga loh? Penggunaan kata diduga itu kewajiban etik. Halo, kita jumpa lagi dalam acara Sudut Pandang bersama Afnan Malai. Selamat malam, kita sekarang berada di kota Solo. Biasanya kami di Jogja, kebetulan di Solo ini ada orang penting di bidang pers, yaitu Mas Arief Zulkifli. Berani berdaulat. Oke Mas, kita mau bicara ya tentang pers saat ini. Mas Arief Zulkifli ini dari Tempo ya Mas, dan Dewan Pers ya? Iya, saya masuk Tempo itu tahun 98, jadi Wow. seumur reformasi. Seumur reformasi. Lalu kemudian 2013-2019 saya memimpin redaksi majalah Iya. Tempo, untuk kemudian digantikan oleh pengganti saya, tapi bersamaan dengan itu saya juga di Dewan Pers sebagai Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika. Oke. Gini Mas, kita langsung aja bicara soal ini kan kalau kita lihat ya, mungkin bukan soal penting tapi perubahan masyarakat. Bagaimana misalnya dunia IT begitu cepat berkembang, sekarang ada medsos, pasti ada perubahan dong dengan cara memberitakan atau mendesakkan berita, karena sekarang kan semua orang mendapatkan informasi dari mana saja. Ya. Tapi kan tetap saja informasi itu katakanlah bukan dari pers yang beragam, tapi sumbernya beragam, yang namanya medsos itu. Ya. Lah, kira-kira apa Mas tantangan bagi misalnya Tempo sendiri? Ya, saya kira fenomena media sosial itu tidak terhindarkan ya. Pasti. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa berselancar di atas perkembangan teknologi itu, gitu. Jadi media sosial barangkali kerap dikeluhkan sebagai sebuah platform baru yang mendangkalkan pemberitaan, informasi. Jadi Iya. orang dapetin informasi sepotong-sepotong dan kemudian sharing dan memviralkan sesuatu. Dan kadang-kadang bukan cuma sepotong-sepotong, tapi hoax juga gitu hoax ya. dan berita bohong Iya. gitu. Tapi pada saat yang sama kan dia juga bisa dipakai sebagai sarana untuk memboosting sebuah berita, memviralkan sebuah berita yang berasal dari sumber-sumber yang dipercaya yang dilakukan oleh media mainstream begitu ya. Iya. Jadi problemnya menurut saya bukanlah medsosnya, problemnya adalah apakah kita mau fight, mau berjuang untuk merebut platform ini, Iya. untuk memasukkan informasi-informasi yang layak dipercaya melalui sebuah mekanisme jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu Mas Malai. Ya, tapi sebetulnya masalah nggak sih misalnya ya, kalau dulu kan pers itu bisa dikatakan menggiring opini tertentu ya, dan sekarang ini dengan banyaknya orang mendesakkan, justru sekarang bukan hanya ini, setiap orang bisa mendesakkan opini yang mungkin salah tadi, itu ada gesekannya nggak dengan kalau dulu kan pers ini dibilang pilar demokrasi keempat. Nah itu mengganggu nggak? Ya pasti, dalam pengertian sering sekali berita-berita yang diolah, dikerjakan lewat sebuah mekanisme newsroom oleh media-media mainstream. Kalau saya bicara media mainstream ini adalah media yang punya newsroom.
punya sebuah mesin bernama Ruang Berita, di mana informasi itu diolah, diverifikasi, disajikan melewati sebuah prosedur yang benar lewat pemenuhan syarat-syarat etik yang benar juga gitu. Jadi semua perangkat etiknya dipenuhi lalu dikeluarkan, kira-kira begitu. Nah, ini seringkali dalam banyak kasus, terutama di Tempo, itu seringkali dibantah oleh media sosial, tapi sebetulnya bukan media sosialnya nih, orang-orang yang menggunakan media sosial untuk membatalkan atau membuat sebuah berita menjadi tidak dipercaya atau ditumpuk oleh informasi-informasi baru yang hoax dan mengacaukan. Itu saya kira tantangannya. Problemnya adalah bagaimana media bisa menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan berita-berita yang sudah diolah tadi begitu. Jadi buat saya sih sebetulnya ini challenge ya ketimbang ancaman begitu. Nggak ada persoalan kalau kita. Tapi begini, misalnya Tempo nih memberitakan sesuatu. Ya kalau kita bicara soal pilar demokrasi kan bagaimana pers itu memang punya fungsi di tengah penyelenggaraan kekuasaan itu ya. Dia ada fungsi. Nah, misalnya Tempo dicap katakanlah kalau sekarang ya, wah ini kok sama Pak Jokowi kok terlalu kritis gitu, terlalu keras bahkan sampai ada apa dulu itu yang paling ini cover Pinocchio itu ya? Itu kasus KPK kalau nggak salah waktu itu. Nah yang kayak gini kan media sosial cepat mengasih ini, wah Tempo ini media yang nggak benar gitu. Tanpa mereka misalnya secara komprehensif membaca dan konteksnya apa gitu loh. Iya, saya kira itu fenomena yang umum ya. Kalau ingat dulu misalnya di era periode awal dari pemerintahannya Pak SBY, Tempo menulis tentang korupsi impor daging sapi yang melibatkan PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Itu juga sama. Tempo juga diserang waktu itu belum seheboh sekarang penggunaan buzzer. Iya, makanya maksud saya itu kan sekarang demikian bising ya. Iya, jadi kami nyaris bisa mengabaikan itu semua karena kami berhasil meyakinkan pembaca bahwa yang dilakukan oleh Tempo adalah mengkritik kebijakan. Jadi bukan membenci orang gitu. Karena apa? Itu bisa dibuktikan ketika dia punya prestasi, kita juga apresiasi juga gitu. Nah, dalam kasus yang pertama yang saya katakan tadi soal impor daging sapi terbukti dan orang akhirnya melihat. Jadi setelah Tempo, saya lupa tahun berapa, saya kira di awal 2010-an kami tulis, kami juga diserang bahkan dengan caci maki yang luar biasa gitu. Tapi 2 tahun saya ingat 2 tahun kemudian KPK melakukan operasi tangkap tangan presiden dari partai itu dan seorang pembantunya kan, dan itu bergulir terus sampai ke pengadilan. Jadi kinerja jurnalistik memang tidak diukur dari kebenaran saat itu. Kebenaran jurnalistik adalah sebuah kebenaran dalam sebuah sequel waktu tertentu. Gitu. Jadi kita sajikan saja, silahkan baca, diserang itu soal lain, tapi pembaca akan dapat gambaran. Kan yang penting sebetulnya bukan serangan-serangan itu, tapi apakah kita punya argumentasi yang kuat dalam pemberitaan itu. Sumbernya bisa dipercaya, data-datanya meyakinkan, dan seterusnya. Kalau sampai tahap itu kemudian orang menyerang, menyerbu, marah, dan sebagainya, ya kita punya mekanisme, ada Dewan Pers untuk melaporkan. Nah setelah 2 tahun kita semua lihat bahwa apa yang ditulis Tempo itu terbukti. Pada saat kita juga sudah lupa karena kita udah liputan-liputan yang lain lagi gitu. Jadi buat Tempo ya kami sudah mengalami itu semua lah. Saya percaya ya karena Tempo sudah sekian lama ya, udah yang usia yang ke-50 ini ya. Mas selamat ulang tahun ya Mas. Terlambat berapa hari gitu ya. Iya, tapi kan misalnya ya ketika Jokowi naik itu kan Tempo juga katakanlah kalau bukan arus utama yang mengendorse Pak Jokowi sehingga waktu itu Jokowi media darling gitu lah. Nah, ketika Tempo mulai kembali lagi fungsinya, ya kan ada yang di-endorse, ada yang dikritik kan selalu begitu. Nah, sekarang dianggap Tempo kok berubah. Tempo sekarang loh Mas. Tempo tuh media kadrun katanya. Bener nggak sih? Gini Mas, sebetulnya kalau mau ditarik jauh ke belakang, Pak Jokowi bukan orang yang pertama. Kalau mau mengukur dari kedekatan, saya harus katakan, dan ini sudah pernah saya katakan dalam forum yang lain, Gus Dur itu
kolumnis di Tempo di akhir 70 sampai 80-an. Istrinya itu Mbak Ibu Nuriah itu bekerja di Majalah Zaman, yang Majalah Zaman adalah anak perusahaan di Tempo dan kantornya sama dengan Tempo. Dan Gus Dur setiap kali mengantar dan menjemput Ibu Nuriah itu selalu duduk ngobrol dan bikin kolom. Jadi sampai dikasih meja sama Pak Gunawan Muhammad itu. Jadi dia di situ nunggu 3 jam. Nulis kolom kebanyakan di situ ya. Di Proyek Senen, kantor kita di Tempo gitu. Tapi begitu Gus Dur jadi presiden, saya kira betapapun dekatnya kami dengan Gus Dur, kami menjalankan fungsi kami sebagai tukang kritik gitu. Karena ketika itu Gus Dur sudah jadi penguasa gitu jadi presiden dan saya kira teman yang baik adalah teman yang mengancani, menemani penguasa itu, presiden itu dengan cara meluruskan kalau memang ada yang banyak penguasa kan gitu ngomongnya. Kritiklah saya karena itu mengingatkan saya, bukti Anda cinta, itu vitamin buat saya biar bekerja lebih. Tapi seringkali, atau ini pendukungnya Mas? Ya bisa jadi, dalam hal Jokowi ya tadi Mas kan menyebut soal euforia begitu ya. Saya kira tidak bisa dibantah pada tahun 2019. Ya, 2014 kan yang periode kedua. 2014 itu ada semacam harapan yang besar dari publik kepada Jokowi yang dia datang dari bukan siapa-siapa, bukan pimpinan partai, bukan tokoh penting dalam dunia militer, bukan pemilik media. Dan banyak orang merasa terwakili dengan itu kan, karena bukan siapa-siapanya itu. Jadi saya kira media adalah cermin dari apa yang terjadi di masyarakat juga gitu. Apalagi waktu itu lawannya adalah Pak Prabowo yang the other side of Jokowi kan, militer dari krem de la krem, keluarga terpandang dan seterusnya gitu. Lalu juga punya sejarah masa lalu yang dipersoalkan oleh publik gitu. Jadi pada masa itu publik itu tidak mengalami dilema. Tidak ada dilema dalam 2014 gitu. Nah, begitu juga dengan media. Saya kira betul Mas Afnan kalau mengatakan bahwa Tempo mengendorse begitu ya. Saya kira yang lain yang secara terbuka mengendorse adalah Jakarta Post. Karena menulis tajuk yang menganjurkan pemilih untuk mendukung Jokowi. Saya kira itu tidak salah, tidak salah. Di mana-mana juga bisa begitu. Majalah Times, Newsweek ketika Obama jadi presiden juga mengeluarkan berita-berita yang saya ingat majalah Times misalnya 10 alasan kenapa kita harus memilih Obama misalnya gitu. Jadi itu tidak persoalan. Yang penting dia mengambil posisi dan menjelaskan posisinya itu sebagai bagian dari kepentingan publik. Saya ingat misalnya waktu Jokowi baru terpilih tapi belum dilantik, saya kalau tidak salah, dia datang ke kantor Tempo. Kami berkantor waktu itu di sebuah ruko yang nyempil di Kebayoran begitu. Jokowi datang dan teman-teman, karena kami sudah kenal lama sejak masih wali kota Solo, euforia begitu, kami senang sekali. Lalu kemudian ada satu adegan yang barangkali diingat banyak orang dan sering diputar-putar terus di media sosial. Jokowi itu diangkat seperti sama teman-teman Tempo. Iya, diangkat seperti seorang baru mencetak gol begitu. Kayak pemain bola. Kemudian difoto dan kemudian itulah yang dipakai sebagai cover Tempo pada minggu berikutnya dengan banner yang saya tidak pernah lupa, itu Jokowi pakai tanda seru. Jadi cuma satu kata, Jokowi pakai tanda seru. Betapa pentingnya gitu ya. Begitu. Dan kira-kira tentu orang mengatakan yang wah ini apa-apaan nih begitu. Tapi Mas Afnan, ketika itu 2014, saya kira saya sudah jadi Pemret. Saya di hati kecil saya langsung punya pikiran bahwa ini tidak lama kok. Gitu. Kegembiraan ini tidak lama karena begitu dia jadi presiden dan diangkat, Jokowi tidak lagi sebagai manusia yang berada di ruang vakum. Dia bukan lagi harapan kita, tapi dia kerjanya kan yang kita. Katakanlah kalau ada sebuah tagline orang baik misalnya gitu, dan itu bisa kita percaya, maka kita ketika Jokowi masuk ke dalam kancah kekuasaan harus meletakkan orang baik itu dalam sebuah platform politik, dalam sebuah percaturan politik. Jadi orang baik itu harus diletakkan dalam sebuah percaturan gitu. Ada partai politik, ada kekuasaan yang lain, ada tekanan ini dan itu yang membuat dia harus bernegosiasi dengan itu semua. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada bulan pertama atau bulan kedua Jokowi memerintah, kami membuat sebuah laporan utama yang buat sebagian orang menohok. Ketika kita mendapat cerita bahwa ada seorang pengusaha besar dari Tiongkok yang datang ke istana dan menawarkan berbagai bisnis, salah satunya adalah
minyak mentah. Orang itu adalah namanya Sanpa. Nah, kita investigasi, kita cari tahu masuknya lewat siapa orang ini, apa yang dilakukan. Akhirnya kita tahu bahwa Sanpa ini kemudian ditangkap oleh otoritas keamanan di Tiongkok, di Cina karena sejumlah hal. Jadi dia punya problem gitu. Dan sebetulnya pada masa itu kalau kita mau rajin sedikit, kita bisa dapat Google saja, kita dapat berita-berita di media asing yang menunjukkan latar belakang dan background dari orang ini. Jadi apa yang dilakukan Tempo? Yang dilakukan Tempo adalah mengingatkan, look, Anda baru bulan-bulan pertama ini udah mulai masuk nih gitu. Udah mulai masuk gitu. Hal-hal. Dan itu tidak terbukti bahwa minyak mentah Sonangol itu tidak benar. Beberapa proyek yang dibicarakan itu juga ternyata pepesan kosong dan seterusnya gitu. Jadi kembali lagi seperti dalam cerita Gus Dur dan Tempo gitu. Jadi kita memainkan peran itu. Jadi Mas ya, kalau NKRI kan harga mati ya. Nah. Tapi kalau orang baik bukan harga mati ya. Tadi Mas Azul bilang misalnya di Amerika ketika mengendorse 10 baik misalnya Obama. Lah orang mungkin menganggap ya biasa aja. Tapi ketika misalnya 10 kriteria yang menunjukkan Obama tidak baik, itu sebetulnya boleh dong ya media bilang gitu? Bisa dong, bisa. Jadi ada 3 prinsip ya di dalam dunia jurnalistik itu yang sering dikacaukan satu sama lain. Pertama adalah objektivitas. Kalau objektivitas artinya wartawan menulis sesuai dengan apa yang terjadi. Itu objektif tuh gitu ya. Lalu kemudian independensi. Independensi artinya segala keputusan editorial itu diambil berdasarkan independensi redaksi, bukan dari yang lain-lain. Bukan karena tekanan dari pemilik atau sahabatnya pemilik, kalau partai misalnya politik. Ada kesamaan itu soal lain. Itu gitu soal lain, tapi yang penting diputuskan di dalam meja redaksi secara bersama-sama. Itu independensi. Nah, yang ketiga netralitas. Nah, netralitas ini kayak ilmu sosial, nggak mungkin. Ilmu sosial netral itu nggak mungkin dalam ilmu sosial. Riset kita kan dari ilmu sosial ya. Jadi nggak mungkin gitu. Nah, jurnalisme sebagai bagian dari ilmu sosial juga mengatakan hal yang sama gitu. Jadi netral itu ilusi kalau buat saya. Ya misalnya apa? Misalnya saya menulis pertandingan sepak bola di satu lapangan, ya. Di sebelah sana juga ada pertandingan sepak bola, tapi saya nggak bisa cover dua-duanya karena ruangannya sempit di koran saya. Pasti harus memilih. Itu netral apa enggak? Itu tidak netral. Gitu. Tapi tidak netral di dalam netralitasnya. Gitu loh. Jadi in neutrality di dalam netral. Jadi berada dalam sebuah koridor tertentu. Ada pembaca yang mengatakan Tempo kayaknya kok terlalu kritis banget gitu loh. Tapi pembaca ini tidak salah dalam pengertian kalau tentang Anies Gubernur Jakarta katanya kurang kok nulisnya Tempo kayaknya dalam kondisi happy gitu. Itu gimana Mas jelaskannya? Iya, saya kira begini ya. Setelah 2014 kita melampaui sebuah pemilu yang sangat diametral gitu ya. Terjadi polarisasi yang luar biasa yang terus berlanjut dan tampaknya itu juga dipertahankan lewat pemilu 2019. Pak Jokowi muncul lagi, lalu kemudian calonnya juga Pak Prabowo lagi, jadi dilanjutkan. Dan sekarang Pak Prabowo sudah masuk satu dan gerbong. Satu gerbong, tapi orang tetap tidak melupakan itu dan mengganti Pak Prabowo dengan sosok lain yaitu Pak Anies gitu. Jadi Pak Anies ini pilihan untuk ya. Jadi padahal sebetulnya kan tidak ada urusan antara Pak Anies dengan Pak Jokowi. Yang ada urusan adalah Pak Anies dengan Pak Ahok kan. Kalau kita bicara tentang politik elektoral. Betul. Tapi dipotretkan ini sebagai Pak Jokowi lalu lawan Pak Anies gitu. Jadi sebetulnya sudah bergeser. Tapi mungkin masyarakat umum nggak terlalu peduli. Orang cuma sebel bahwa Anies memenangkan Pilkada DKI dengan cara-cara yang mereka anggap tidak patut dan Pak Ahok adalah temannya Jokowi. Kira-kira gitu ya. Jadi memang agak susah dijelaskan petanya. Tapi inilah yang saya selalu menyebutnya tersedak racun elektoral gitu. Jadi masyarakat kita tuh kebanyakan minum racun elektoral. Semua hal dilihat dari kacamata elektoral gitu. Kalau saya pakai sepatu warna merah, maka kamu tidak netral karena merah mencerminkan partai ini begitu. Partai PDI Perjuangan. Kalau saya pakai baju kotak-kotak, maka kamu berarti bagian dari dan seterusnya gitu. Jadi seluruhnya dipotret dengan secara elektoral. Masyarakat tuh enggak, masyarakat tertentu ya, itu enggak rileks gitu dalam menghadapi ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan Pak Mas Afnan. Apakah Tempo bersikap kritis pada Anies? Ingat dalam kasus Lem Aika Aibon. Ya, cover Tempo clear sekali. Anies masuk ke dalam kubangan Lem Aika Aibon di mana dia
tubuhnya begitu. Lalu kemudian apa? Formula E, ya, Formula E gitu. Itu juga Tempo.co dengan sangat gencar mengkritik kebijakan-kebijakan itu, gitu loh. Nah, jadi sekali lagi orang tidak melihat esensinya, tapi orang melihat dari kulit-kulitnya begitu. Misalnya menyinggung soal pemberitaan Gubernur DKI Jakarta, ternyata kan porsinya kalau kita lihat-lihat lagi sama dengan memperlakukan Jokowi. Nah, kalau Mas Arief melihat polarisasi terus ada dikotomi ini apa yang perlu bukan kita luruskan, seharusnya gimana sih? Saya kira kita mesti mengajak masyarakat untuk melihat setiap persoalan secara lebih jernih ya. Secara lebih jernih, membebaskan diri dari residu elektoral, Prabowo Jokowi, sekarang Anies Jokowi, itu terus itu kita mesti keluar dari itu semua sehingga kita bisa punya mata yang lebih jernih gitu. Saya tidak ingin menuduh, tapi bagaimana dikotomi dalam masyarakat itu telah dipakai untuk menjelaskan atau dipakai untuk membenarkan sejumlah tindak tanduk yang tidak demokratis, seolah-olah ini bagian dari pertentangan seperti itu. Saya mau kasih contoh misalnya pelemahan KPK. Kita semua tahu pelemahan KPK itu sangat signifikan dalam menurunkan indeks persepsi korupsi kita, indeks demokrasi kita juga melorot, kinerja KPK turun jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Yang waktu upaya pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK itu muncul dan diprotes oleh publik, yang muncul adalah isu elektoral lagi. Elektoral lagi itu ya? Betul, karena di sana ada penyidik-penyidik yang dipotretkan sebagai Taliban. Misalnya Novel Baswedan begitu. Bahwa Novel adalah seorang muslim, itu saya kira hak semua orang untuk beribadah, meyakini keagamaannya, apapun begitu ya, kecuali dia melakukan kejahatan untuk itu. Tapi kalau dia tidak lakukan, dia nggak bisa dipotret atau dihukum. Tapi kan kemudian itu yang disebarluaskan bahwa KPK ini harus dikontrol karena dikuasai oleh kadrun gitu, dikuasai oleh kelompok-kelompok ini begitu. Dan kita tahu apa hasilnya. Hasilnya adalah itu semua tidak benar gitu. Tapi kemudian gagasan untuk atau aksi untuk melemahkan KPK itu berlangsung sampai sekarang. Gitu. Jadi itu sering sekali dipakai dan menurut saya masyarakat menjadi gampang diarahkan untuk menyetujui kebijakan-kebijakan tertentu dengan lewat sentimen elektoral tadi. Iya, bahkan cap kadrun itu ya pada level tertentu seperti cap PKI di zaman Orde Baru loh. Dan itu bisa berganti-ganti. Hari ini Anda disebut kadrun, besok Anda disebut cebong. Itu sama saja. Tempo juga kan begitu. Kalau kita nulis kritik tentang pemerintah, maka kadrun, gitu kan. Tapi kalau kita lagi bikin liputan yang lain, bisa berbeda lagi, gitu. Jadi saya kira itu yang mesti kita lakukan, Mas. Kalau kita mau tarik ke belakang lagi ya soal dikotomi ini, katanya kita ini kok seperti mengalami trauma Orde Baru gitu loh. Jadi ketika ada orang baik tadi, kita menganggap ya ini harus kita rawat, harus kita jaga. Benar nggak sih kita trauma juga dengan Orde Baru yang ternyata berkuasa sekian lama lah, ini kita dapat yang baik, tapi kan bisa juga kita terjebak untuk kita pertahankan terus gitu misalnya. Buat saya sebetulnya poinnya bukan orang baik atau bukan orang baik ya, orang baik atau tidak orang baik. Jadi bukan figur ya. Bukan, yang poinnya buat saya adalah bagaimana institusi-institusi demokrasi ini bisa kita jaga, kita pertahankan dan tidak dirusak begitu. Jadi sekali lagi hipotesa awal banyak orang di tahun 2014 bahwa Indonesia akan lebih baik di bawah pemerintahan orang baik tadi ya, itu tidak salah statementnya, tapi dia harus diletakkan dalam sebuah konteks gitu loh. Karena itu semua tidak berada dalam ruang vakum. Dan kita harus selalu skeptis ya terhadap kekuasaan gitu, apalagi media gitu kan. Saya kira pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK, lalu digolkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang belakangan ini juga tidak dilakukannya revisi atas Undang-Undang Pemilu dan sebagainya, menunjukkan bahwa hipotesa orang baik itu tidak bisa dilepaskan dalam sebuah ruang hampa gitu. Dia harus diletakkan dalam sebuah konteks. Gitu. Atau kalau dalam bahasa yang lunak, itu karena dia orang baik, kita seharusnya lebih mudah kan mengingatkannya.
Ya nyatanya kan tidak terjadi. Tidak terjadi, makanya. Kita belum lupa ketika sejumlah tokoh masyarakat yang kita hormati bertemu dengan Presiden Jokowi yang meminta supaya Presiden mengeluarkan Perpu atas revisi Undang-Undang KPK. Dan waktu itu statement publiknya adalah akan diambil Perpu itu. Tapi kemudian yang terjadi Perpu itu tidak pernah keluar. Penjelasan dari teman-teman kita di istana adalah karena tekanan dari partai politik yang mengatakan kenapa mendengarkan orang-orang itu, Pak Emil Salim dan lain-lain kan? Yang punya kekuatan real politik adalah parpol. Nah kemudian kita tahu bahwa akhirnya pelemahan KPK itu tetap terjadi, Perpu itu tidak diambil gitu. Artinya apa? Artinya sekali lagi ada battle di situ kan, ada power game gitu. Jadi tantangan terbesar pers hari ini paling tidak yang dihadapi Tempo sebetulnya apa, Mas? Saya kira ada dua yang besar ya. Yang pertama adalah mengembalikan kewarasan publik agar tetap bisa jernih dalam melihat persoalan begitu. Saya kira itu yang dilakukan tidak henti-hentinya lewat editorial kami, lewat opini di majalah Tempo agar look bahwa ini bukan begini persoalannya, ini seperti ini, dan saya cukup bersyukur bahwa itu punya pengaruh ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja struggling dalam hal ekonomi ya, karena kita tahu ada disrupsi tadi Mas Afnan juga udah bilang, ada media sosial, ada media digital, ya, munculnya berbagai platform baru yang menggantikan dalam tanda kutip media-media mainstream seperti YouTube. Sekarang semua orang bikin channel YouTube, begitu. Kita juga sekarang sedang bicara untuk channel YouTube, begitu. Jadi semua orang punya kebebasan untuk itu. Tapi tantangan berikutnya tentu saja adalah bagaimana si media-media mainstream ini bisa survive. Gitu. Itu satu hal, Mas ya. Kalau pembaca bagaimana menjaga kewarasan mereka. Tapi misalnya ada omongan-omongan liar atau enggak liar enggak tahu juga ini sebetulnya. Misalnya kalau Tempo ingin melakukan fungsinya terhadap apakah itu Jokowi, Ganjar, Anies atau siapapun yang pejabat publik gitu ya. Tapi kalau sampai misalnya Tempo ini ada yang bayar gitu loh. Ini kan sedang mau kontestasi politik lagi nih. Itu tuduhan semacam itu gimana juga menjelaskannya, Mas? Ya saya kira kalau ada tuduhan seperti itu yang harus ditanya adalah mereka yang menuduh ya, dasarnya apa begitu. Tapi yang lain menurut saya ini kan gampang sekali. Tempo itu sebuah perusahaan terbuka. Tempo itu sudah go public sejak tahun 2001. Konsekuensi dari perusahaan yang go public adalah laporan keuangannya itu bisa dibaca oleh semua orang di seluruh muka bumi ini. Karena dia harus ada keterbukaan memang. Jadi bisa dilihat dari situ. Gitu. Karena kan gini juga Mas, katanya kan zaman sekarang ini, zaman bermedsos ini banyak media yang gulung tikar, cari, ini kan media kan juga harus berputar. Jadi ya dana-dana dari mana itu dia bilang sampai separah itu enggak sebetulnya? Saya nggak tahu ya, tapi barangkali itu bukan tudingan yang kosong gitu. Mungkin juga ada media-media yang menjalankan peran-peran kehumasan lah. Ada peran-peran kehumasan itu ketika misalnya mereka nggak cocok sama koran ini, sama media itu dipakai untuk menyerang. Jadi faktanya mungkin memang ada, cuma naroknya nggak pas di mana gitu ya. Ya sekarang tinggal kalau kita mau sedikit jeli bagaimana berita itu atau liputan itu ditulis atau disajikan. Saya kira itu kalau dibaca dengan seksama bisa ketahuan gitu. Misalnya media-media yang menjalankan fungsi PR begitu ya, yang katakan tadi itu akan punya proporsi narasumber yang jomplang gitu antara yang dia PR-kan dengan lawannya, atau bahkan tidak ada sama sekali lawannya. Jadi searah misalnya begitu ya. Lalu bersikap tidak skeptis terhadap narasumber. Lalu cerita-cerita yang dibangun adalah cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya gitu. Jadi tinggal dibikin analisa konten analisis saja begitu bisa, dan itu gampang sekali untuk diketahui. Dan yang paling penting adalah apakah dia konsisten dalam menjalankan pemberitaan itu semua begitu. Gitu. Jadi kalau yang tadi dikatakan tadi, Tempo mengkritik Pak Jokowi berarti dibayar oleh lawannya Jokowi kan, misalnya begitu kan. Loh, sekarang tinggal di riset saja ke belakang. Pernah nggak kita menulis tentang lawannya yang dituding membayar tadi? Pasti juga ada, gitu loh.
gitu. Jadi dua-duanya akan mendapatkan proporsi yang seimbang gitu ya. Bahwa seorang presiden mendapatkan sorotan yang lebih banyak ya sudah pasti gitu loh, sudah pasti karena dia pejabat publik yang paling tinggi gitu. Jadi udah pasti akan dipelototin, disorot dan sebagainya gitu. Jadi buat saya sebetulnya lemah gitu ya tudingan-tudingan seperti itu. Dan itu sudah kita jalani sejak udah lama sekali ya waktu kita ya misalnya kasus Pak Ahok lah gitu ya, yang saya ingat betul itu dalam kasus Bumi Waras, kalau Mas Afnan masih ingat, pembelian rumah sakit Bumi Waras, kami tidak menemukan ada kesalahan dari Pemprov DKI dalam pemberian Bumi Waras. Dan Pak Ahok tuh senang sekali gitu dalam berbagai kesempatan ya. Ini nih kalau Bumi Waras tuh lu baca Tempo nih kira-kira gitu kan. Tapi begitu kita menemukan ada sesuatu yang berbeda dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, ya kita tulis juga gitu. Itu waktu zamannya Pak Ahok juga. Jadi dua-duanya, dan itu cuma berselang saya kira kurang dari setahun gitu. Nah, kemudian berbalik, mereka yang tadinya memuji Tempo dalam kasus Bumi Waras berbalik. Jadi sejak itu juga udah ada gitu. Ya sudah lama. Kalau ditarik ke pasti belakang, yang dibilang nggak konsisten Tempo, padahal Tempo menjalankan fungsi pers. Ya karena dua peristiwa yang berbeda kan gitu. Lalu kemudian apalagi misalnya tudingan temuan Tempo tentang teman Ahok gitu, kalau masih ingat ya, waktu itu Ahok mau maju sebagai calon gubernur lewat jalur independen. Lalu kemudian dia membuat teman Ahok. Kemudian kita menemukan ada kaitan antara kasus reklamasi dengan organisasi baru ini begitu. Nah, kita melihat itu. Kemudian kita pasti diserang, dilaporkan ke Dewan Pers, itu biasa gitu. Tapi apa yang terjadi setelah Ahok dipenjara dan bebas? Ahok memberikan kesempatan kepada kami untuk diwawancara, dan Ahok membenarkan sejumlah temuan itu on the recordly gitu. Dia benarkan, oh iya, gue baca Tempo tuh dulu, gue baru tahu tuh ada aliran ini, gue baru tahu bahwa si X tuh beli mobil dan seterusnya, dan itu ada di Tempo. Jadi ketika Tempo menemukan itu ada masalah, sebetulnya tidak melulu itu kesalahan Ahok gitu kan? Artinya ketika dia memang mungkin dia tidak teliti, mungkin ada Saya nggak tahu apakah Pak Ahok tahu kasus itu, tapi dia mengakui itu. Tapi ketika itu Ahok memang Ahok waktu itu marah sama kita atas liputan itu, dan kita nggak ada persoalan lah, biasa karena Pak Ahok memang temperamental gitu. Lalu kemudian ada serangan balik sama kita bahwa seolah-olah liputan kami itu salah, ya kan, ya sudah gitu. Tapi kita percaya betul bahwa kinerja jurnalistik itu tidak bisa diukur pada saat itu gitu loh. Dia baru bisa diukur setelah lewat kali. Jadi susah juga ya kalau dikatakan ini Tempo sedang memfitnah si misalnya. Kan karena banyak itu ya. Saya karena tadi kita bicara media sosial, saya juga mengikuti banyak grup-grup itu yang bilang, wah Tempo fitnah lagi, ini Tempo fitnah lagi. Tapi dengan omongan Mas Arief itu ya memang dibuktikannya nggak sekarang gitu kan? Iya, dan itu banyak sekali dalam kasus bansos. Kayak bansos itu. Bansos juga kita tulis sebelum KPK bergerak kan. Macam-macam kasus di eranya Pak SBY itu ada kasus Hambalang. Sama itu juga kita tulis jauh sebelumnya gitu. Bagaimana kami mendapatkan informasi itu tentu ada problem, ada penjelasan teknisnya, teknis liputan gitu. Tapi yang saya mau katakan itu tadi, kebenaran jurnalistik tidak bisa dipotret pada saat itu saja, gitu. Jadi dia bisa dibuktikan sekian tahun kemudian kebenarannya atau ketidakbenarannya, jadi sama saja. Gitu. Karena memang media kan tugasnya bukan membuktikan ya Mas. Begini, orang juga sering salah seolah-olah liputan media itu menentukan benar atau salah. Itu Jadi itu kebenaran jurnalistik sama kebenaran hukum itu dua hal yang berbeda gitu. Jurnalis itu bekerja untuk mencapai satu kebenaran dengan kriteria tertentu, dengan maksud untuk membentuk opini publik supaya mereka berhati-hati dan seterusnya. Jadi misalnya kita bikin liputan tentang terorisme gitu. Awas ada teroris misalnya begitu, tujuannya tidak untuk mengatakan bahwa orang itu adalah teroris gitu, bukan itu, tapi supaya masyarakat berhati-hati, waspada, pasang metal detektor di setiap kantor dan pertokoan misalnya begitu ya. Lalu kemudian 2 tahun kemudian orang yang ditulis tadi terbukti ditangkap misalnya begitu karena punya bom misalnya begitu, ya sudah, itu benar. Bisa juga sebaliknya. Kalau tidak ditangkap
bisa jadi Bom itu masyarakat terjadi, ya, dan masyarakat tidak waspada gitu. misalnya tidak terbukti apa yang diberitakan itu, Iya. mungkin saja institusi-institusi aparat Iya. keamanan misalnya Ya. bekerja dan masyarakat waspada. Memang Mas, kan realitas media kan ada realitas media. Saya mengalami itu waktu di Jakarta, Ya. itu kan banjir. Teman di Jogja tuh banyak bilang, tempat kamu gimana? Kebanjiran. Yang nanya juga teman wartawan. Lah itu kan realitas media, yang banjir kan sebelah sono, Jakarta kan. Tapi kan orang biasanya sering menyimpulkan. Ya. Ya, betul. Jadi dalam kasus itu ya media yang baik adalah media yang mematuhi etik. Kalau dia bilang Jakarta banjir, ya kelurahan apa yang banjir, bukan seluruh Jakarta banjir gitu. Itu juga penting gitu. Tapi poin saya sebetulnya adalah itu tadi. Saya sering ngasih ilustrasi itu kayak peristiwa pembunuhan, Mas. Jadi ada sebuah peristiwa pembunuhan, wartawan tentu meliput kan, meliput karena ada kepentingan publik untuk tahu siapa yang bunuh ini, siapa yang dibunuh ini. Itu publik harus tahu loh. Kenapa dibunuh kayak Kenapa begini? dia dibunuh, misalnya begitu. Iya. Kemudian wartawan bekerja. Gitu. Nah, ketika dia bekerja, dia menemukan bahwa pelakunya misalnya adalah A. Berdasarkan bukti-bukti dan wawancara-wawancara, TKP dan sebagainya. Ketika dia tulis, dia nggak bisa katakan bahwa pembunuhnya adalah A. Yang harus dia lakukan, diduga pembunuhnya adalah A. Kenapa diduga? Karena dia nggak boleh ngejudge gitu, nggak boleh bikin judgement. Nah ini juga yang sering kali saya dengar di sosial media. Apa tuh media kok bilangnya diduga loh? Penggunaan kata diduga itu kewajiban etik, nggak bisa. Nah kalau nanti setelah media menulis ternyata di pengadilan terbukti pelakunya bukan A tapi B, apakah wartawan dan media itu bisa dikatakan bisa dianggap salah? Tidak. Yang bisa dikatakan adalah beritanya tidak akurat. Nah, kalau beritanya tidak akurat, maka dia harus membuat berita baru sesuai fakta pengadilan bahwa pembunuhnya adalah B. Gitu. Tapi dia tidak bisa disalahkan atas berita yang A. Dia hanya bisa disalahkan kalau prosedur etiknya tidak terpenuhi. Misalnya tidak check and recheck, tidak uji informasi dan seterusnya. Jadi sebetulnya core prinsip clear sekali bagaimana peran jurnalisme di alam demokrasi ini. Mas, misalnya Tempo dianggap berita-beritanya anti Jokowi. Ini oke lah, itu kan terserah masyarakat menilai. Sejauh tidak terjadi misalnya Tempo ditekan atau segala macam. Sebetulnya ketika Tempo kembali menemui Pak Jokowi sebagai narasumber atau orang-orang di pemerintahan, ada nggak Mas misalnya, wah ini Tempo kita jauhi begitu. Kalau dulu kan misalnya bisa aja ditekan. Kalau sekarang kan itu nggak mungkin. Yang nekan buzzer apa segala macam, oke lah itu anggap aja ya itu warga negara gitu. Tapi dari narasumber sebetulnya bekerja biasa-biasa aja, Mas. Begini, saya kira saya setuju dengan Pak Mas Afnan bahwa di alam reformasi seperti sekarang ini, tekanan kepada pers itu tidak bisa atau tidak mungkin setelanjang dulu. Kita apalagi media seperti Tempo gitu, itu akan jadi rame lah gitu kalau ada tekanan-tekanan yang seperti dulu gitu. Tapi betul ada misalnya relawan, buzzer yang menyerang lewat sosial media, tapi itu menurut saya masih bisa dihandle gitu ya, karena bagian dari kebebasan berekspresi juga gitu. Kita selalu bilang kalau anda keberatan silakan laporkan. Nah, yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah saya kira tidak terlalu tepat kalau melihat pemerintahan itu sebagai sesuatu kumpulan manusia yang terkoordinir dan valid jadi valid dan vivid gitu ya, pejal dan guyup akrab gitu loh. Seolah-olah kalau kita bicara pemerintah itu kan sebuah kekuatan yang seperti itu. Apa yang dikatakan presiden itu juga apa yang dikatakan oleh lurah di level yang paling bawah. Faktanya kan tidak. Jangankan sampai lurah, orang di kabinet aja bisa macam-macam. Jadi saya mau bilang begini, kalau kita menulis tentang kinerja satu kabinet misalnya yang mungkin kita anggap tidak pas begitu, jangan dianggap seluruh pemerintahan akan marah sama kita. Menteri yang sebelahnya akan nyolek kita. Mas, itu bener itu, laporan itu Mas gitu. Jadi itu biasa sekali gitu loh, biasa sekali. Justru di situ poin pers harus tetap bekerja kan. Itu kecuali misalnya kalau solid banget kan kita susah juga kan. Nah, ternyata ya bahkan di pemerintahan yang paling totaliter pun kita tahu tidak begitu juga. Tempo di Bredel kan juga atas sebuah berita yang sumbernya dari
Dari pemerintahan sendiri gitu kan, sendiri. atas kebijakan yang diambil oleh Jadi kementerian yang lain. orang waras selalu ada di mana-mana gitu Jadi kan. buat saya gak usah terlalu berkecil hati. Misalnya kita menghadapi kondisi seperti sekarang di mana demokrasi turun, aktivisme dibatasi. Saya kira itu tentu keprihatinan Iya, kita bersama. iya. Tapi ya Mas Afnan kan juga aktivis dan punya pengalaman bagaimana mensiasati keadaan itu. Jadi memotretkan pemerintah dan penguasa sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan solid, itu juga saya nggak sepakat gitu. Ya nggak terlalu susah sebetulnya. Angkat telepon, hubungi satu orang, dia pasti kita akan mendapatkan cerita yang berbeda gitu loh. Oke. Selalu begitu. Jadi kita berselancar di antara ombak lah kira-kira gitu. Dan itu adalah gamenya wartawan biasa. Poin terakhir apa nih Mas yang perlu, maksudnya pembaca media itu ada nggak, masih setia nggak sebetulnya Mas? Masih ada harapan nggak sih Mas media ini dibaca gitu? Media, maksudnya media yang bekerja secara jurnalistik itu. Sekarang ini kan ada sebuah model bisnis yang dijalankan oleh hampir seluruh media-media online ya, Ya. Yaitu membuat sebuah berita atau sebuah portal berita yang mengharapkan sebanyak mungkin orang nonton, membaca dan sebagainya. Akhirnya ada Iya. rating kan, Oke. semakin banyak dia dibaca, ratingnya semakin tinggi, lalu ada pemasukan iklan di situ. Iya. Ya, saya kira itu yang terjadi di mana-mana. Tidak salah, tapi ada risikonya gitu. Risikonya adalah kerja-kerja jurnalistik terabaikan faktor etikanya karena mengejar itu tadi. Maka kita dengar ada yang namanya media yang clickbait misalnya ya, judulnya bombastis tidak sesuai dengan isinya misalnya gitu. Itu semua terjadi dalam sebuah model bisnis di mana semakin banyak si media itu dikunjungi, semakin ramai, semakin dapat untung dia. Gitu. Nah, Tempo menyadari keadaan itu, kondisi itu. Karenanya Tempo menjalankan model bisnis yang lain, yaitu model bisnis berlangganan. Oke. Gitu. Nah, jadi kita punya Tempo.co, itu adalah portal berita seperti portal berita yang lain, tapi dia adalah sebuah etalase untuk membujuk orang masuk ke dalam portal berlangganan. Jadi kalau Mas Manan baca Tempo, dikasih berita, lengkapnya baca di majalah Tempo minggu depan, lengkapnya oke. baca di koran Tempo. Nah, begitu mau baca lengkapnya, Anda diminta untuk berlangganan. Nah, berlangganan ini tolong jangan jadikan beban, karena harganya tuh murah sekali. Iya. Kenapa murah? Karena tidak ada lagi faktor kertas di sana. Sebuah unsur yang paling mahal di dalam produksi media massa. Nah, kami berhasil itu membawa orang yang hilir mudik di situsnya Tempo.co untuk menjadi pelanggan. Nah, karenanya di tahun 2020 kemarin, kami dengan sangat confident memutuskan untuk menyetop koran Tempo versi cetak. Iya. Karena apa? Karena oplahnya sudah lebih banyak yang edisi digital dibandingkan yang edisi cetak. Jadi kami dengan senang hati, oke, kita tinggal. Kenapa? Iya. Karena disubsidi. Si koran Tempo ini disubsidi oleh Tempo karena biaya produksinya itu lebih mahal daripada jumlah rupiah yang dibayarkan pembaca untuk per eksemplar. Gitu loh. Kalau dulu subsidi itu dibayar oleh pengiklan. Nah, sekarang kita tahu pengiklan sudah semakin turun. Jadi kita disubsidi terus. Nah, begitu. Nah, berdasarkan kerja kurang lebih 3-4 tahun terakhir, kita desak terus pembaca itu untuk masuk ke device kamu, di laptop kamu, handphone kamu, baca koran Tempo di situ, dikasih seluruh edit value, Mas. Covernya itu bergambar, bergerak, ya kan, ada wawancara seperti ini muncul juga di situ dan seterusnya, sehingga akhirnya orang mau masuk gitu. Nah, begitu jumlahnya sudah cukup signifikan, goodbye kita kepada kertas. Dan itu keputusan yang sangat rasional. Oke, terakhir mungkin Mas, ya, ini kan boleh berganti ya dari kertas ke online kan, media pers itu kan tetap harus menjalankan fungsinya gitu. Nah, mungkin apa nih yang bisa disampaikan? Saya kira begini, jurnalisme yang baik, good quality journalism atau jurnalisme berkualitas tinggi, itu bukan sebuah proyek yang murah. Itu yang penting. Karenanya pembaca harus bersedia berkorban untuk membayar sedikit uangnya untuk membiayai itu semua. Berita berlangganan di Tempo itu harganya cuma 50.000 per bulan. Bayangkan, dalam 50.000 Anda dapat majalah Tempo 4 minggu dalam sebulan, koran Tempo 30
30 edisi, koran majalah Tempo bahasa Inggris, arsip Tempo dalam sejak tahun 71 sampai semuanya hanya dengan 50.000. Nah, kalau ada 1 juta orang berlangganan, maka Anda bisa tinggal mengalihkan revenue yang bisa diperoleh untuk membiayai kerja jurnalistik ini. Jadi kalau pembaca itu mengeluh, komplain tentang mutu jurnalisme online yang jelek, yang clickbait, yang bombastis, maka mulailah berpikir untuk mengkonsumsi media dengan kualitas baik, tapi untuk itu kita harus berkorban. Gitu. Jadi ini semacam crowdfunding, Mas. Jadi iuran beramai-ramai dan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, bukan konglomerat, bukan orang yang membayar media untuk sebuah berita yang dia inginkan, yang tadi kita diskusikan, bukan. Yang membayar adalah publik lewat program crowdfunding, dan itu bagus sekali buat saya untuk demokrasi. Jadi Tempo itu tetap enak dibaca dan penting ya, dan perlu ya. Perlu. Maksud saya bukan hanya Tempo, pers itu tetap harus kita baca dan tetap harus menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi keempat. Bagaimanapun kita menilai sebagai pilar keempat itu, orang bilang masa sekarang pilar, tapi faktanya memang harus ada yang menyuarakan. Kalau semuanya dilepaskan, masing-masing orang bicara kebenaran, jadi kita tidak mendesakkan kebenaran, tapi kan tetap harus ada mana nih yang kira-kira yang harus kita pegang. Oke, Mas Arief Zulkifli, terima kasih. Terima kasih, Mas. Mau menerima kami. Oh ya, ini ada souvenir. Wah. Oke, ini kami biasanya di akhir ini lukisan kawan kita juga, Serintil. Pelukis memang dia. Waduh, terima kasih sekali nih. Iya. Menarik. Thank you, Mas. Selamat. Sip, ini sama puisi saya. Buku Iya. puisi saya. Tentang presiden dan pelajaran membaca. Iya. Ini judulnya saja sudah mengkritik. Nah, kalau ini dari teman saya nih. Ini Pama pesan Karya. sponsor ini. Sponsor. Saya tahu ini orang di belakang ini, saya tahu. Tahu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adnan.